warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama, ya. Kemudian pada hari ini kita akan belajar dengan tema model asuhan dan peran profesional kesehatan lain dalam memberikan asuhan yang berkualitas, ya. Masih bersama saya Fatimah Dewi Anggreni SST MPH selaku dosen pengampu pada hari ini. Ya, apa sih yang dimaksud dengan model asuhan kebidanan secara konseptual? Ya. Nah, jadi model asuhan kebidanan itu sendiri merupakan suatu bentuk pedoman ataupun acuan yang merupakan kerangka kerja dari seorang bidan dalam memberikan asuhan yang dipengaruhi oleh filosofi yang dianut oleh bidan, yang kita sebut filosofi asuhan kebidanan. Nah, di mana kerangka kerja ini, basicnya kita ini, dia meliputi beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam paradigma kesehatan, yang mana paradigma kesehatan itu mulai dari manusia, perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Jadi yang namanya model asuhan kebidanan itu sudah menjadi dasarnya kita untuk melakukan suatu pekerjaan. Karena di situ semuanya sudah ada aturannya, sudah ada panduannya. Jadi semuanya harus menggunakan asuhan kebidanan secara konseptual. Apa saja macam-macam dari model asuhan? Nah, jadi macam-macamnya itu ada 5 ya. Yang pertama adalah medical model, ya. Terus kemudian model sehat untuk semua. Yang ketiga model partisipasi. Yang keempat paradigma sehat. Dan yang terakhir atau yang nomor 5 adalah model asuhan home base. Nah, apa saja itu? Mari kita belajar di slide berikutnya ya. Yang pertama itu adalah medical model. Nah, apa itu medical model? Dia merupakan suatu fondasi atau fondasi atau merupakan satu unsur ya bawah yang memang kuat, yang memang harus dilakukan dari praktek-praktek kebidanan yang mana sudah meresap di masyarakat atau yang sudah memang masyarakat itu sudah terbiasa, sudah tidak asing lagi oleh masyarakat. Medical model sendiri merupakan salah satu model yang dikembangkan untuk dapat membantu manusia dalam memahami proses sakit, proses sehat, yang mana dalam arti kesehatan itu meliputi proses bagaimana sih penyakit itu, bagaimana sih pemberian tindakan terhadap penyakit tersebut. Penyakit tersebut dapat mempunyai komplikasi tidak jika tidak ditangani. Atau bagaimana sih komplikasi dari tindakan untuk kita menangani si penyakit tersebut, ada atau tidak. Yang tercakup dalam medical model, apa saja sih itu? Yang pertama berorientasi pada penyakit, jadi fokus pada penyakitnya sendiri. Kemudian yang kedua menganggap bahwa akal atau pikiran dan badan itu terpisah. Jadi kalau sakit, ya sakit badan ya sakit badan, tidak ada kaitannya dengan akal ataupun pikiran, ya. Kemudian manusia itu merupakan satu sistem atau satu hal, satu kelompok yang memang menguasai alam. Jadi manusia itu adalah powernya alam ya, yang dapat menguasai alam, penguasanya. Kemudian yang tidak biasa dapat menjadi menarik. Kemudian pasien berperan pasif, jadi pasien itu dia lebih menerima gitu ya, tidak
tidak aktif atau tidak turut serta dalam medical model tersebut. Nah, terus yang terakhir itu adalah dokter yang menentukan. Jadi dokter yang mempunyai satu power yang menentukan, oh ini penyakitnya apa, dikasih obat apa. Kemudian bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Semuanya dokter yang harus menentukan. Pasien tadi berperan pasif ya, jadi tidak aktif, tidak dapat menentukan apa yang harus ia dapatkan, apa yang harus dia lakukan. Nah, ini adalah perbedaan medical model dengan model kebidanan ya. Yang pertama adalah adanya spesialis asuhan kebidanan. Asuhan ya, jadi memang asuhannya ya kalau misalnya tentang maternitas ya maternitas saja medical model tuh. Tapi kalau model kebidanan dia berupa komprehensif. Komprehensif itu artinya dia secara menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi mulai dari hamil, bersalin, nifas, ya, dari remaja juga ya. Jadi memang dia mulai dari satu siklus daur hidup si ibu tersebut, seorang wanita. Nah, mengutamakan high technology ya. Jadi memang medical model itu dia banyak sekali menggunakan teknologi-teknologi masa kini dan teknologi yang memang luar biasa canggih ya. Sedangkan model kebidanan itu kita meminimkan menggunakan teknologi yang tinggi atau meminimalkan intervensi. Jadi kita gunakan secara apa ya namanya? Yuk ditanganin dulu dengan pendekatan-pendekatan tertentu atau dengan menggunakan intervensi-intervensi tertentu tanpa melakukan tindakan yang terlalu banyak ya. Kemudian dokter sebagai kontrol ya. Jadi di sini kalau ini dokter yang menentukan semuanya, dokter yang mengontrol semua kegiatan pada medical model. Sedangkan model kebidanan di sini memang yang melakukan pembidan, tetapi pasien itu sebagai objek yang memang harus dilakukan ya. Kemudian peran pasien itu pasif ya. Sedangkan kalau di model kebidanan dia lebih mencakup semua lingkungan ya. Terus informasi terbatas kepada pasien ya. Jadi memang kalau medical model itu lebih cenderung pasien tidak banyak tahu dengan kondisinya bagaimana. Sedangkan model kebidana kondisi fisiologis ya. Jadi biasanya disampaikan bagaimana sih kondisi yang normalnya itu bagaimana gitu ya. Kemudian medical model itu juga fokus kepada pasien ya. Sedangkan model kebidana itu dia tidak hanya pasien ya, jadi memang banyak aspek yang memang dilihat. Oke, kita lanjutkan next slide. Jadi model yang kedua adalah model sehat untuk semua. Model sehat untuk semua atau yang sering kita sebut health for all ini diproklamirkan oleh WHO atau sejak pada tahun 1978, di mana model ini akan berfokus pada seorang wanita, keluarga, dan masyarakat. Ya, jadi tidak hanya pada pasiennya kita saja, tidak hanya pada wanita saja, tetapi ya wanita itu akan berkaitan dengan keluarganya dan itu juga akan berkaitan dengan masyarakat juga gitu. Jadi memang saling berkesinambungan. Kemudian pelaksanaan adalah bidan di komunitas. Jadi memang kalau kita belajar ya bidan itu kan tidak hanya bidan yang ada di berdiri sendiri, tapi juga ada bidan yang memang kita bekerja di komunitas. Di komunitas artinya di masyarakat ya. Tema dari HFH atau Hope for All. Jadi yang pertama itu adalah mengurangi kesenjangan dalam kesehatan. Harapannya dari masing-masing semua derajat kesehatannya itu sama, tidak terlalu jomblang atau terjadi kesenjangan yang sangat ekstrim dalam kesehatan di suatu masyarakat.
Kemudian yang kedua adalah bentuk Yankes adalah kesehatan dan pencegahan penyakit, ya. Jadi pelayanan kesehatan itu lebih dia untuk mencegah suatu penyakit. Nah, kemudian yang ketiga, karena ini tadi melibatkan masyarakat, sehingga sangat membutuhkan dari partisipasi masyarakat. Jadi memang untuk meningkatkan health for all ini, masyarakat itu akan diminta untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan kesehatan yang kita selenggarakan. Nah, karena memang masyarakat juga dilibatkan, tentunya yang nomor 4 ini adanya kerjasama antar tim kesehatan. Jadi memang tidak bisa satu kesehatan atau Bu Bidan itu berdiri sendiri untuk menegakkan health for all, tapi dia harus bekerja sama dengan tim-tim kesehatan yang memang berada di dalam masyarakat tersebut. Kemudian berfokus pada layanan kesehatan primer, ya. Jadi lebih ke apa ya, pelayanan kesehatannya itu lebih ditingkatkan untuk dapat meningkatkan kesehatan dari si masyarakat, wanita ataupun keluarga tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah model partisipasi, ya, atau model partisipan model, ya. Model apakah ini? Jadi ini merupakan suatu model partisipasi yang mana adanya partisipasi ibu dalam interaksinya dengan bidan pada tingkat individual maupun tingkat masyarakat. Jadi seorang ibu itu akan ikut andil dan ikut berpartisipasi dengan bidan, meski baik itu secara dengan bidan saja ataupun secara tingkat masyarakat, jadi bersama-sama dengan masyarakat yang lain. Nah, beberapa kunci aspek partisipasi pasien itu dapat meliputi yang pertama adalah bantuan diri, ya. Jadi pasien yang aktif terlibat dalam asuhan. Artinya di sini kita harapannya si pasien itu ketika sakit itu bisa membantu, atau ketika ada permasalahan dalam kesehatan dia dapat membantu dirinya sendiri dulu, ya. Nah, baru kalau tidak bisa membantu dirinya sendiri baru datang ke tenaga kesehatan. Harapannya seperti itu. Jadi si ibu ini harus jadi ibu yang aktif dalam meningkatkan kesehatan dirinya sendiri. Terus yang kedua, tidak ada medikalisasi dan tidak profesional, ya. Ya. Terus yang ketiga adalah demokrasi. Jadi keterlibatan pasien dalam decision making. Jadi semuanya tergantung dari pasien. Kalau misalnya kita sudah, contohnya saja kita sudah menganjurkan untuk menggunakan KBA, B, C, D, E, F, G. Nah, kemudian pasien itu akan berdiskusi dengan kita. Dan memang kita akan menentukan sistem demokrasi. Artinya si pasien itu bisa memilih apa yang memang nyaman untuk dia. Kemudian yang keempat adalah paradigma sehat. Apa sih itu paradigma sehat? Jadi paradigma sehat adalah cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang melihat masalah kesehatan itu saling berkaitan dan mempengaruhi banyak faktor yang bersifat lintas sektor. Artinya di sini paradigma sehat itu suatu cara pandang kita yang mana melihat bahwasannya sehat itu saling berkaitan dengan faktor yang lain. Jadi tidak hanya dalam faktor kesehatan saja, tapi sehat itu akan berkaitan dengan faktor-faktor yang lain, contohnya pendidikan, usia, dan sebagainya, ya. Kemudian upayanya lebih diarahkan
berperan pada peningkatan derajat kesehatan, kemudian pemeliharaan, dan perlindungan kesehatan. Jadi tidak hanya penyembuhan orang sakit dan pemulihan kesehatan. Artinya di sini lebih meningkatkan bagaimana sih memelihara seorang individu itu tetap sehat, ya. Tidak hanya setelah dia sakit terus kemudian sehat sudah selesai, tidak. Tetapi bagaimana sih caranya si yang sakit sudah sembuh tadi, dia tetap dalam kondisi sehat, dia dapat memelihara kesehatannya, dan dia juga dapat mendapatkan, perlindungan terkait dengan kesehatannya. Nah, jadi pada paradigma sehat ini dia akan lebih menekankan pada pengobatan promotif dan preventif, ya, promosi dan pencegahannya. Nah, paradigma sehat ini merupakan salah satu model dalam pembangunan kesehatan. Tetapi paradigma sehat sendiri itu yang kita jadikan acuan ya dalam asuhan kebidanan. Hal ini kenapa sih paradigma sehat itu kita jadikan dalam asuhan kesehatan? Ya, disebabkan oleh yang pertama, dengan paradigma sehat itu akan merubah cara pandang tentang kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, dan mendorong masyarakat menjadi mandiri dan sadar akan pentingnya upaya promotif dan preventif. Artinya kalau di sini akan merubah pandangan mahasiswa bahwasanya kesehatan itu tidak hanya tanggung jawab dari tenaga kesehatan, tetapi masyarakat sendiri juga perlu nih belajar, perlu nih tahu tentang promotif dan preventif untuk sehat, ya. Kemudian mengingat paradigma sehat merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan di Indonesia, terutama pada AKI atau angka kematian ibu dan AKB, angka kematian bayi balita. Nah, maka dari situ bidan sebagai tenaga kesehatan yang turut bertanggung jawab terhadap menurunnya AKI dan AKB perlu menjadikan paradigma sehat itu sebagai model, ya. Kemudian paradigma sehat sendiri, yang terakhir alasannya, paradigma sehat sendiri merupakan suatu gerakan nasional, ya, karena memang sudah dilaksanakan secara nasional, sehingga kita sebagai seorang bidan juga harus menjadikannya sebagai model atau acuan, karena ini sudah standar dari nasional terkait dengan paradigma sehat, ya. Nah, ini yang kelima, midwifery care, ya. Apa sih itu midwifery care? Dalam bahasa Inggris artinya mempunyai arti memelihara. Care itu memelihara, mengawasi, memperhatikan dengan sepenuhnya. Nah, kemudian dihubungkan dengan dunia kebidanan, maka care di sini disebut sebagai asuhan kebidanan. Jadi midwifery care atau kita sebut dengan asuhan kebidanan. Artinya ya tindakan kita terkait dengan pemeliharaan, pengawasan, iya, terkait dengan masalah-masalah kebidanan. Kemudian bidan itu harus dapat memegang prinsip dari midwifery care, yaitu yang pertama adalah mengakui dan mendukung keterkaitan antara fisik, psikis, dan lingkungan kultur sosial. Ya, bahwasanya fisik, psikis, dan lingkungan itu memang saling terkait, ya. Tidak bisa kita hanya, oh yang sakit fisik, ya sudah fisik aja, tapi tidak, kita harus melihat banyak
faktor ya, atau banyak sektor. Kemudian nomor 2, berasumsi bahwa mayoritas wanita bersalin ditolong tanpa intervensi. Artinya di sini kita harus yakin bahwasanya wanita itu bisa kok bersalin dengan normal tanpa ada bantuan yang patologi seperti itu. Jadi memang kita harus yakin, kita harus beri keyakinan ke dalam bu bidan atau ke pasien bahwasanya ini loh wanita tuh bisa bersalin normal ya. Kemudian nomor 3 adalah mendukung dan meningkatkan persalinan alami. Jadi harapan kita tadi ya sudah yakin bahwasanya wanita itu bisa kok hamil normal, bisa kok bersalin normal. Nah, tentunya harapannya tadi kita dapat memberikan persalinan yang alami juga tanpa memberikan banyak intervensi. Kemudian yang keempat, menggunakan pendekatan pemecahan masalah yang dilandaskan ilmu dan seni. Artinya ketika ada suatu permasalahan, kita harus berdasarkan ilmu, baik itu teori, baik itu aplikasinya bagaimana, dan seni. Seni bagaimana sih cara untuk memecahkan masalah itu dengan efektif dan efisien. Ya, kita harus belajar seperti itu. Kemudian harus belajar tentang problem base ya, bagaimana sih cara untuk memecahkan masalah ya. Kemudian nomor 5, wanita punya kekuasaan, yaitu berlandaskan tanggung jawab bersama untuk mengambil keputusan. Tetapi wanita punya kontrol atau keputusan akhir mengenai keadaan dirinya dan bayinya. Ini yang sering terjadi pada masyarakat ya. Iya, pokoknya kamu wanita, ya harus mengikuti apa aja. Sudah wanita tuh kodratnya seperti itu dan bersama gitu. Tapi tidak ya, misalnya suatu KB ya, ya sudah sana milih sendiri si ibunya sama suaminya. Tapi sebenarnya hal itu adalah tanggung jawab si ibu dan si suami. Tapi si wanita pun punya hak atau saya mau menggunakan KB apa? Saya mau bersalin bagaimana gitu ya. Dia punya hak untuk kesehatannya sendiri gitu ya, tanpa harus didoktrin oleh suami ataupun keluarga. Kemudian nomor 6 ya, dibatasi oleh hukum dan ruang lingkup praktek. Jadi memang kalau untuk asuhan kebidanan sendiri itu sudah ada ya dasar-dasar hukumnya, dan kita punya standar asuhan kebidanan sendiri yang jelas. Memang tercetus di situ apa saja yang boleh dilakukan, apa saja yang memang harus kita lakukan kolaborasi atau yang kita rujukan, dan semuanya memang sudah ada hukum dan standarnya sendiri ya. Nah, kita lanjut ke Woman Centered Care. Apa sih Woman Centered Care? Jadi Woman Centered Care sendiri merupakan suatu model konseptual dalam asuhan midwifery care, dan asuhan ini berorientasi pada wanita. Jadi asuhan yang memang kita peruntukkan, kita fokuskan kepada wanita. Dalam hal ini, bidan memfokuskan untuk memberikan dukungan pada wanita dalam upaya memperoleh status yang sama di masyarakat untuk memilih dan memutuskan perawatan kesehatannya sendiri. Ya. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya wanita itu berhak kok dengan kesehatannya sendiri tanpa harus didoktrin oleh suami, oleh keluarga ataupun oleh masyarakat. Ya, memang harus seperti itu wanita gitu, tidak. Tapi wanita berhak dengan keputusannya sendiri, dia mau sehat seperti apa. Nah, visi misi dari Woman Centered Care itu adalah sesuai dengan keinginan dari ICM, International Confederation of Midwifery, yang tertuang pada visinya, meliputi yang pertama adalah bidan dapat memberikan asuhan pada wanita yang membutuhkan asuhan kebidanan. Jadi memang
siapapun yang memang membutuhkan bantuan kita dalam asuhan kebidanan, ya bidan memang harus memberikan ya. Kemudian nomor 2, bidan mempunyai otonomi sebagai pemberi asuhan yang menghargai kerjasama tim dalam memberikan asuhan untuk seluruh kebutuhan wanita dan keluarga. Jadi di sini ada ya yang namanya kerjasama tim untuk memberikan asuhan. Kemudian yang ketiga adalah bidan memegang kunci dalam menentukan asuhan di masa mendatang, termasuk pelayanan kesehatan, utama pada komunitas untuk seluruh wanita dan keluarga. Women Center Care itu merupakan asuhan yang baik terhadap wanita, dan Bu Bidan harus menerapkan beberapa hal, diantaranya adalah yang pertama tadi ya, lakukan intervensi minimal. Kita harus yakin bahwasannya memang asuhan atau persalinan dapat berjalan secara alami. Kemudian nomor 2, memberikan asuhan yang sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi memang pasiennya butuhnya A ya kita berikan A, jangan pasiennya butuhnya A kita berikan B, C, D. Sedangkan yang memang sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan masalahnya tidak kita berikan ya. Nomor 3, melakukan segala tindakan sesuai dengan standar wewenang dan kompetensi. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita mempunyai standar kompetensi kebidanan, ya atau sering kita sebut SPK. Ya, wewenangnya kita, kompetensinya kita apa, itu sudah ada standar-standarnya sendiri, sudah ada aturannya sendiri. Jadi kita harus memang berdasarkan aturannya kita sendiri ya. Memberikan informed consent ya, artinya di sini kita memberikan informasi yang jelas dan meminta persetujuan kepada pasien terkait dengan penyakitnya, terkait dengan tindakan yang akan kita lakukan, kemudian bagaimana tindakan kita dan bagaimana nanti mungkin efek yang dapat terjadi ketika kita melakukan tindakan ya. Kemudian nomor 5, memberikan asuhan yang nyaman, aman, logis, dan berkualitas. Ya, artinya harapan kita apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan itu memang membuat pasien itu lebih nyaman, membuat pasien tentunya aman ya, jangan sampai pasien kita berikan asuhan justru dia merasa lebih sakit gitu ya. Kemudian menerapkan asuhan sayang ibu, artinya memang kita harus lebih sayang ibu, lebih berhati-hati, lebih dapat memanusiakan si ibu. Nah, ini dia asuhan sayang ibu apa saja sih? Yang pertama, asuhan yang tidak menimbulkan penderitaan bagi ibu. Jadi kita memang minimkan adanya intervensi yang mungkin dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau kesakitan bagi ibu ya. Kemudian ibu mempunyai otonomi dalam setiap mengambil keputusan. Jadi ibu berhak nih mengambil apa yang akan dia pilih. Tadi kita sudah melakukan informed consent ya, memberikan informasi dan di situ ibu boleh kok menentukan informed choice ya, keputusannya bagaimana. Kemudian asuhan yang berorientasi dengan kebutuhan ibu. Tadi ya kita sampaikan ya kita berikan asuhan, kita berikan tindakan ya sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh si ibu. Kemudian memberdayakan ibu, wanita dan keluarga. Artinya di sini semua keluarga, semua wanita yang memang berkaitan dengan pasien kita, kita ajarkan juga. Kita kasih edukasi sehingga nanti akan meningkatkan kesehatan ibu dan keluarga juga ya. Oke, mungkin itu ya terkait dengan asuhan kebidanan. Kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu rujukan. Apa sih yang namanya rujukan? Mungkin adik-adik di sini sudah tahu, sudah paham. Bisa ya nanti komen di forum komentar ya. Kemudian seperti kita ketahui, fungsi bidan itu ada yang memang secara mandiri, ada yang kolaborasi, dan ada yang memang kita rujuk ya.
Nah, salah satunya fungsi bidan adalah melakukan screening terhadap adanya komplikasi kehamilan agar dirujuk untuk dapat mendapatkan perawatan khusus dari dokter spesialis. Jadi memang kita lakukan rujukan pada kasus-kasus atau beberapa hal yang memang mengalami komplikasi atau ketidaknormalan, ya. Sistem rujukan merupakan upaya kesehatan dalam suatu sistem jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang memungkinkan terjadinya penyerahan tanggung jawab secara timbal balik atas masalah yang timbul baik secara vertikal ataupun horizontal kepada fasilitas pelayanan yang lebih kompeten, terjangkau, dan rasional serta tidak dibatasi oleh wilayah. Artinya di sini rujukan itu merupakan itu loh serah terima kita, baik itu secara tanggung jawab si pasien atau beberapa hal permasalahan yang kita dapatkan kita serahkan ke pelayanan atau ke tenaga yang memang lebih kompeten di bidangnya. Apa sih tujuan dari sistem rujukan? Untuk tujuan umum adalah untuk meningkatkan mutu, cakupan, dan efisiensi pelayanan secara terpadu atau kebidanan komunitas. Nah, untuk tujuan khususnya, yang pertama adalah menjalin pelimpahan pengetahuan dan keterampilan atau transfer of knowledge and skill melalui pendidikan dan pelatihan antara pusat dan daerah. Kemudian yang B, setiap penderita mendapatkan perawatan yang sebaik-baiknya. Kemudian menjalin kerjasama dengan cara pengiriman penderita atau bahan laboratorium dari unit yang kurang lengkap menuju ke unit yang jauh lebih lengkap lagi. Nah, kegiatan dan pembagian dalam sistem rujukan, apa saja sih itu? Yang pertama adalah pengiriman orang sakit dari unit kesehatan yang kurang lengkap ke unit yang lebih lengkap, baik itu berupa kasus rujukan, patologi pada asuhan, kemudian persalinan, dan nifas masuk ke dalamnya. Pengiriman kasus terkait dengan masalah reproduksi lainnya seperti kasus ginekologi, kontrasepsi yang memang memerlukan penanganan spesialis, ya. Ini merupakan kegiatan dalam sistem rujukan.
Nah, selain dari kasus kasus si pasien yang terkait dengan masalah, kita juga ada yang namanya pengiriman. Kemudian yang kedua itu adalah pengiriman bahan laboratorium, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah pengiriman berupa informasi medis. Pembagian sistem rujukan menurut tata kelola hubungannya. Itu bisa berupa rujukan internal, ya, di mana rujukan internal atau horizontal itu terjadi antara unit pelayanan yang ada di dalam institusi tersebut. Misalnya dari jejaring puskesmas atau puskesmas pembantu menuju ke puskesmas induk. Jadi memang dalam masih satu institusi, ya. Kemudian rujukan eksternal itu bisa terjadi antara unit-unit dalam jenjang pelayanan kesehatan, baik horizontal dari puskesmas rawat jalan ke puskesmas rawat inap, maupun secara vertikal, ya. Vertikal itu dari puskesmas ke rumah sakit umum daerah, ya. Jadi bisa dalam satu tempat ataupun bisa berpindah ke tempat yang lebih tinggi lagi.
Nah, kemudian rujukan menurut lingkup pelayanan pelayanannya dibagi menjadi yang pertama adalah rujukan medik. Ya, rujukan medik itu merupakan rujukan pelayanan yang terutama meliputi penyembuhan kuratif dan pemulihan atau rehabilitatif. Misalnya, suatu pasien di puskesmas dengan mempunyai penyakit kronis seperti jantung, hipertensi, diabetes ya. Kemudian dirujuk ke rumah sakit umum daerah yang memang mempunyai spesialis terkait dengan jantung, hipertensi, dan DM tadi. Nah, itu merupakan rujukan medik ya. Jenis-jenis dari rujukan medik itu yang pertama adalah satu, transfer of pasien ya. Jadi konsultasi dari penderita untuk keperluan terkait dengan diagnostik, kemudian pengobatan, tindakan dan operatif dan lain-lain ya. Contohnya kita mau konsul pasien kita yang memang mengalami permasalahan terkait dengan sungsang ke dokter of skin, misalnya seperti itu. Kemudian nomor 2 itu transfer of specimen. Jadi pengiriman bahan untuk pemeriksaan laboratorium yang lebih lengkap. Ya, contohnya misalnya kita tidak mempunyai peralatan untuk USG atau bagaimana, kemudian atau misalnya kita memerlukan data si pasien ini untuk mengetahui apakah pasien ini terkait dengan mempunyai penyakit seperti jantung dan sebagainya, atau memang memerlukan laboratorium yang lebih ekstra ya, sehingga kita kirim ke laboratorium untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal ya. Kemudian transfer of knowledge atau personal. Jadi transfer of knowledge sendiri itu adalah mentransfer dari ilmu dari suatu tempat menuju ke tempat yang lain dengan harapan dapat meningkatkan pengetahuan ataupun meningkatkan dari kompetensi dari si orang tersebut yang dikirimkan. Itu adalah rujukan menurut lingkup pelayanannya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rujukan kesehatan ya, di mana merupakan suatu hubungan dalam pengiriman dan pemeriksaan bahan ke fasilitas yang lebih mampu dan lebih lengkap. Rujukan ini biasanya berkaitan dengan upaya peningkatan seperti promosi kesehatan atau promotif dan pencegahan atau preventif. Contohnya, kita merujuk satu pasien dengan masalah gizi, kita rujuk ke klinik konsultasi gizi atau pojok gizi di dalam suatu puskesmas gitu ya. Jadi misalnya si pasien hamil itu ini kok sepertinya lilanya kurang ya, lilanya di bawah 23 masih kurang, dia cek gitu ya. Kemudian kita rujuk ke poli gizi untuk mendapatkan konsultasi gizi yang lebih maksimal dalam kesehatan. Kemudian tata laksana rujukan dapat berlangsung antara lain ya. Itu yang pertama adalah secara internal dari petugas satu dengan petugas yang lain dalam satu rumah sakit. Nah, kemudian yang kedua adalah antara puskesmas pembantu dan puskesmas induk. Itu bisa terjadi. Terus yang ketiga adalah antara masyarakat dan puskesmas. Kemudian yang keempat, antara satu puskesmas dengan puskesmas lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari puskesmas ke rumah sakit atau ke laboratorium atau ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi lainnya. Kemudian bisa secara internal antara bagian atau unit pelayanan dalam satu rumah sakit tersebut ya, dari dokter of skin ke laboratorium yang ada di sana, atau ke ternyata pasiennya saat kita konsultasikan ke dokter of skin mempunyai penyakit jantung sehingga kita rujuk ke dokter bedah gitu ya. Kemudian antara rumah sakit atau antar laboratorium, antar fasilitas pelayanan lain. Oh, ternyata di rumah sakit ini pasien itu harus mendapatkan yang lebih tinggi lagi. Kemudian dirujuklah ke rumah sakit yang tipe di atasnya. Ya.
Nah, kemudian rujukan dalam kebidanan. Apa saja sih rujukan dalam kebidanan? Jadi, sistem rujukan dalam mekanisme pelayanan obstetrik atau kebidanan merupakan suatu pelimpahan tanggung jawab timbal balik atas kasus-kasus atau permasalahan kebidanan yang timbul baik secara horizontal ataupun secara vertikal. Nah, rujukan vertikal ini merupakan rujukan dari komunikasi antara satu unit ke unit yang telah lengkap. Contohnya dari rumah sakit kabupaten, di rumah sakit provinsi atau rumah sakit tipe C ke rumah sakit tipe B yang lebih spesial fasilitas dan personelnya. Jadi ke satu unit atau ke satu rumah sakit yang ini, kemudian kita rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap lagi. Sedangkan rujukan horizontal itu adalah konsultasi dan komunikasi antar unit yang ada dalam satu rumah sakit. Contohnya, antara sesama bagian kebidanan dan bagian ilmu kesehatan. Contohnya tadi ya, misalnya kita rujuk ke poli gizi karena pasien kita mengalami kek gitu ya. Nah, itu bisa. Kemudian rujukan dan pelayanan kesehatan itu ada yang pertama adalah rujukan kasus patologi dalam kehamilan, persalinan, dan nifas. Ya, kemudian pengiriman orang sakit dari unit kesehatan kurang lengkap menuju ke unit kesehatan yang lebih lengkap. Kemudian pengiriman bahan dari laboratorium bisa berupa urin, darah, feses, lendir, dan sebagainya. Ya. Jika penderita sudah sembuh dan hasil laboratorium ke unit yang sudah kita rujukan itu akan menjadi lebih lengkap ya. Kemudian yang terakhir adalah pengiriman kasus reproduksi manusia seperti kasus ginekologi, kasus kontrasepsi yang memang memerlukan penanganan spesialis atau penanganan yang lebih ekstra. Nah, apa saja persiapan-persiapan dalam melakukan rujukan? Yang perlu adik-adik semuanya ingat itu adalah bakso kuda. Bakso kuda kita singkat dengan bakso kuda. Nah, jadi ingat sekali kalau mau merujuk harus siap apa? Bakso kuda. Apa saja itu? B atau bidan ya. Jadi pastikan ibu dan bayi atau klien itu didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegawat daruratan. Jadi harapan kita pada saat kita melakukan rujukan kegawat daruratan, ya kita harus siap bu bidannya. Jangan pasiennya suruh berangkat sendiri, tapi didampingin oleh bu bidannya. Ya. Kemudian A, alat. Bawa perlengkapan dan bahan-bahan yang memang diperlukan. Seperti speed ya, infuset, tensimeter, stetoskop ya itu memang harus kita bawa pada saat kita melakukan rujukan. Keluarga. Jadi kita harus sampaikan kepada keluarga terkait dengan kondisi ibu. Dan mengapa sih kita lakukan rujukan ke rumah sakit atau ke tempat yang memang lebih lengkap. Ya jangan sampai pasien itu ketika kita rujuk dia tidak tahu kenapa sih dengan istri saya kok dirujuk ke rumah sakit, namanya ada apa gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Dan suami atau anggota keluarga kita sampaikan untuk dapat menemani ibu ke tempat rujukan. Jangan biarkan pasien sendirian. Kemudian S ya, atau surat. Berikan surat tempat rujukan yang berisi terkait dengan identitas, identifikasi si klien berupa identitas, kemudian
mengapa kita rujuk, bagaimana hasil uraian rujukan tadi, asuhannya yang sudah dilakukan oleh Bu Bidan itu apa, obat-obat apa saja yang sudah kita berikan sebelum kita rujuk. Nah, itu kita sampaikan di surat-suratnya. Nah, obat. Ya, jadi harus bawa obat-obatan esensial yang memang diperlukan selama dalam perjalanan merujuk. Kendaraan. Siapkan kendaraan yang cukup baik untuk memungkinkan ibu atau klien dalam kondisi yang nyaman dan dapat mencapai tempat rujukan dalam waktu yang cepat. Uang. Ingatkan keluarga untuk membawa uang dalam jumlah yang cukup untuk membeli obat atau bahan-bahan kesehatan yang memang diperlukan dalam proses rujukan. Darah, kita siapkan darah untuk transfusi. Jadi misalnya terjadi sesuatu, kita sampaikan kepada keluarga, siapa yang akan menjadi donor darahnya, atau bagaimana cara mendapatkan darah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu ya. Jadi harus ingat-ingat semuanya dari semuanya di sini bakso kuda. Kemudian ini record keeping atau dokumentasi terkait dengan rujukan ya. Apa sih itu dokumentasi? Dokumentasi merupakan charting, recording, record keeping ya. Chart atau sebuah dokumen yang memberikan informasi yang memang berguna bagi pasien dan informasi tentang perawatan kesehatannya. Pengertian yang lain adalah chart itu merupakan suatu grafik yang terdapat pada suatu papan yang memperlihatkan suatu pertukaran dan variasi dari temperatur, nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Jadi terkait dengan dokumen atau informasi yang ada yang berkaitan dengan kesehatan si pasien tadi ya. Record. Nah, apa itu record? Yang kedua adalah record ya, catatan yang berupa kegiatan kejadian otentik atau kegiatan pernyataan atau transaksi. Jadi yang pengertian yang lain adalah merupakan record sendiri merupakan suatu informasi yang berisi tentang suatu kenyataan atau kejadian dalam pelayanan yang diberikan atau penulisan tentang kenyataan yang menggambarkan tentang pelayanan yang otentik dan legal. Apa saja sih pelayanan yang memang sudah terjadi ya. Dokumentasi yang ketiga ya, dokumentasi merupakan suatu sekumpulan catatan atau penyimpanan dan diseminasi dari catatan informasi dalam sistem terintegrasi untuk menggunakan untuk penggunaan yang efisien dan mudah diterima. Dokumentasi merupakan persiapan dan catatan komunikasi mendorong untuk pembuktian suatu informasi atau kejadian. Menurut Fisbah tahun 1991, isi dari kegiatan dari dokumentasi itu yang pertama tulisan yang berisi komunikasi tentang fakta atau penting guna menjaga beberapa kemungkinan yang dapat terjadi dalam periode tertentu. Jadi memang berisi tentang apa saja sih yang terjadi gitu ya secara fakta atau yang memang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua adalah menjaga dan memelihara kejadian-kejadian yang pantas diperhitungkan melalui lembaran atau catatan atau dokumentasi. Ya. Yang ketiga adalah membuat catatan pasien yang otentik tentang kebutuhan asuhan pasien, bagaimana cara mengidentifikasi pasien, kemudian merencanakan dan melaksanakan asuhan maupun mengevaluasi hasil asuhan kebidanan. Yang keempat, memonitor catatan profesional dan data pasien, kegiatan asuhan kebidanan, perkembangan pasien menjadi sehat atau sakit, serta hasil dari asuhan kebidanan. Jadi memang untuk dokumentasi sendiri juga bisa ya kita gunakan sebagai bagaimana sih cara monitor dulu sakitnya seperti ini, bagaimana proses untuk kesehatnya, bagaimana sih asuhan saja, apa yang diberikan. Melaksanakan kegiatan asuhan kebidanan, termasuk diantaranya apa saja sih kegiatan pencegahannya, bagaimana sih untuk peningkatan kesehatannya,
Bagaimana sih cara untuk mengurangi penderitaan dan asuhan pada pasien yang hampir meninggal dunia. Kemudian rujukan informasi medis, ya. Jadi bisa digunakan untuk menjalin kerjasama dalam sistem pelaporan data-data parameter pelayanan kebidanan, terutama mengenai kematian maternal dan neonatal, ya. Sehingga kalau misalnya fungsinya dokumentasi ketika ada kasus pasien meninggal di tempatnya Bu Bidan, ada audit. Nah, ini kita Bu Bidan sudah punya dokumentasinya, sudah punya apa ya namanya, bahan atau memang catatan sendiri bagaimana sih prosesnya, sehingga ketika diaudit itu kita tidak mempunyai permasalahan karena memang kita mempunyai informasi yang lengkap. Kemudian membalas secara lengkap data-data medis yang dikirim dan advice rehabilitatif kepada unit yang mengirim. Ya, harapannya nanti kalau sudah dari sistem yang dirujuk itu akan memberikan balasan terhadap permasalahan yang sudah kita ajukan terkait dengan data-data medis, ya. Oke, cukup untuk pertemuan kita pada hari ini. Kemudian saya mempunyai tugas untuk Anda semuanya. Yang setelah perkuliahan diharapkan mahasiswa dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. Jadi silakan nanti adik-adik semuanya setelah memahami, menyimak materi yang sudah saya sampaikan dapat menjawab. Yang pertama adalah jelaskan model asuhan. Model asuhan itu apa saja? Kemudian silahkan dijelaskan. Kemudian nomor 2, apa sih visi dari Women Center? Ya, bisa dijawab nanti sesuai dengan apa yang sudah disampaikan. Yang ketiga, jelaskan model asuhan home base apa, ya. Kemudian yang keempat, jelaskan dan tujuan dan macam-macam sistem rujukan apa saja, ya. Silahkan jelaskan secara singkat. Nomor 5, apa persiapan yang memang harus dilakukan untuk melakukan rujukan, ya. Kemudian nomor 6, jelaskan tentang rujukan dalam kebidanan. Apa saja sih yang dapat dilakukan rujukan dalam kebidanan. Nah, silakan pertanyaan ini dapat dijawab menggunakan bahasa sendiri, singkat, padat, dan mudah dimengerti. Jadi tidak boleh copy paste dari yang di PowerPoint, ya. Jadi langsung silahkan dipahami. Kemudian silahkan ditulis tangan, kemudian silahkan nanti dari kertasnya Anda scanner dulu, Anda buat menjadi PDF, kemudian dikumpulkan melalui e-link maksimal Kamis, maksimal hari ini, ya, pukul 23, maksimal hari ini malam. Itu jelas ya semuanya, ya. Oke, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan buat kalian yang memang masih ragu-ragu mau maju, ya. Don't be afraid to move, because the distance of 1,000 millions start by a single step. Jadi tidak perlu kita takut untuk melangkah ataupun untuk maju ke depan. Kenapa? Karena jarak yang 1.000 mili jauhnya atau berapa mili jauhnya itu akan bermula dari satu langkah. Artinya sesuatu yang besar itu akan dimulai dari sesuatu yang kecil. Kalau kita tidak bisa memulai, kapan kita akan bisa sampai di akhir, gitu ya. Kemudian yang kedua, practice make is right. Repetition make is perfect. Jadi apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari, kita praktekkan, itu akan jauh lebih baik. Tetapi dengan mengulang-ulang apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita praktekkan, itu akan menjadikan kita menjadi jauh lebih sempurna. Jadi kalau hanya dipraktekkan atau hanya dilakukan satu kali itu, iya kita bisa, gitu. Tapi akan jauh lebih baik, akan jauh lebih perfect lagi ketika kita mengulangi hal-hal tersebut, gitu ya. Setuju ya semuanya di sini? Oke, baiklah saya sampaikan. Saya rasa cukup untuk pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Thank you so much for your attention. Saya memohon maaf apabila terdapat salah kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tetap semangat untuk kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.